konsep sesuai meeting udah siap Pak, udah sampai hari ini. Ya ampun. Aduh, maaf ya. Ya. Arya? Sinta? Kita dari kapan ya nggak ketemu ya? Kayaknya sejak dari SMA deh. Iya bener, udah lama banget ya? Berapa lama ya? Sekitar 9 atau 10 tahun sih. Wow. Dan selama itu juga kamu tetap sama ya, mukanya awet muda banget. Nggak juga, bisa aja kamu. Aduh, aku bener-bener minta maaf ya, tadi aku nggak sengaja loh, beneran deh. Ini produk kamu sendiri? Oh, ini franchise. Salah satu konsumen aku sih Pak Dino. Oh, Pak Dino. Dia atasan saya. Kenapa lama banget ya? Ya? Ada apa ya? Sinta? Pesanan aku mana? Makanya saya kesini, Pak. Tadi nggak sengaja saya ngejatuhin pesanan Bapak. Arya, kamu sudah merusak rencanaku. Oh iya, Sin. Aku minta nomor telepon kamu dong, biar aku nanti bisa hubungin kamu untuk konfirmasi. Aku bawa kartu nama kok. Kalian berdua tuh udah saling kenal ya? Kita ini teman lama, satu angkatan dan juga satu SMA yang sama. Kenapa malah dia yang akrab sama Sinta? Aku nggak boleh membiarkan semua ini. Kenapa nggak nelfon sih? Tahu gitu kan Sinta pulang. Itu yang Mama tidak suka. Karena Mama tahu kamu lagi sama Dino. Mama nggak mau ganggu. Gimana? Sudah semakin dekat? Cuman nganterin pesanan aja kok. Aduh, memang kurang apa sih si Dino itu? Mapan, dewasa, sayang sama Deva. Yang seperti apa lagi yang kamu cari? Iya, Ma. Nanti Sinta coba ya. Dulu kita dekat banget sebagai sahabat. Saking dekatnya seakan-akan kita nggak akan berpisah. Ya, itu sebabnya dulu aku selalu menunda ngungkapin perasaan aku ke kamu. Oke, aku nggak boleh nyanyiin kesempatan lagi. Kali ini aku nggak boleh terlambat. Mama pasti pinter ya. Halo. Halo Sin, ini aku Arya. Kamu apa kabar? Baik, kabar aku baik. Gini, aku mau ngomongin sesuatu sama kamu. Ya, mudah-mudahan kamu punya banyak waktu. Apa sih? Aku minta maaf sebelumnya kalau aku lancang. Ya, aku rasa kamu juga udah tahu kalau
kalau aku dari SMA tuh udah suka banget sama kamu. Aku jatuh cinta sama kamu. Aduh ya, kamu jangan ngaco dong. Keadaannya semua tuh sekarang udah beda. Baik lagi. Mati, charger mana ya? Arya, sekarang itu semuanya udah berbeda. Karena aku Terus itu udah pernah menikah. Aku punya anak 1. Jadi semua keadaannya nggak sama kayak dulu. Ya. Kamu dengar nggak? Halo? Arya? Arya, kamu dengerin aku ngomong nggak sih? Halo? Jadi ternyata dari tadi aku ngomong sendiri. oke. Halo? Halo Sin, sorry tadi handphone aku mati. Aduh, baterainya lowbat. Iya, nggak apa-apa. Aduh, Sin, sorry ini masih belum full di charge-nya. Apa aku charge dulu kali ya? Terus terusin nanti apa besok? Ya udah deh. Besok aja gimana? Ada baiknya kalau ngomongin hal kayak gini kita langsung ketemu aja ya? Boleh, itu lebih baik. Yaudah deh, besok aku ke toko kamu ya. Oke. Ya. Nah. Gak rasanya. Gimana ya perasaan cinta? Hancurkan sekarang juga. Rusak semua barang yang ada di sana. Tapi ingat, jangan meninggalkan jejak. Bagus. Aku akan membuat Sinta menderita kerugian yang sangat besar. Sampai dia nggak tahu lagi harus pinjam uang ke siapa. Kecuali sama aku. Astagfirullahaladzim. Siapa sih yang udah tega ngelakuin ini semua? Sin, kamu harus laporin ini semua ke kantor polisi. Harus ada yang bertanggung jawab, Sin. Nggak perlu, Pak. Tapi, Sin, tetap aja kamu harus lapor ke polisi. Nggak usah. Lagi pula juga kayaknya aku mau berhenti dari bisnis ini. Modal aja semua udah habis. Apalagi ada kejadian-kejadian kayak gini. Sin, kamu nggak boleh putus asa. Yang namanya usaha, pasti ada aja cobaannya. Kamu gak usah mikirin soal modal. Aku bisa pinjemin kamu kok. Berapa besar yang kamu butuh? Nggak perlu, Pak. Lagi pula yang bulan lalu aja aku belum ganti, kan? Yang bulan lalu, anggap aja udah lunas ya. Itu hadiah aku buat kamu. Tapi Sin, kalau untuk masalah kayak gini, kamu bisa handelin aku. Ya udah, gak usah dipikirin ya. Sekarang aku harus balik ke kantor. Aku ada meeting 1 jam lagi. terima
Makasih banyak ya Pak. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Kamu hati-hati ya. Hunting lokasi. Sekarang, Pak. Ya sekarang. Kenapa masalah? Iya, tapi apa ini nggak terlalu mendadak, Pak? Kan huntingnya bisa besok. Arya, klien ini klien penting. Saya mau buat iklan ini secepatnya. Jadi saya nggak buang-buang waktu. Kalau kamu nggak sanggup ya nggak apa-apa. Saya cari orang lain masih banyak kok. Baik. Saya hunting sekarang, Pak. Tapi ini yang terakhir. Saya nggak akan lagi terima perintah hunting dari Han. Permisi. Bagus. Pergi yang jauh. Jangan ganggu hubungan aku sama Sinta. Kalau bukan gara-gara kamu, aku sudah berhasil mengungkapkan perasaan aku sama Sinta. Hah? Kalau bukan gara-gara kamu, aku udah pacaran sama Sinta. Ya, taruh situ aja. Arya kemana sih? Katanya mau datang pagi-pagi. Sampai jam segini juga dia belum ada. Dev, kita telepon mama dulu ya. Halo? Halo Sin, coba kamu ingat-ingat. Kamu punya janji apa hari ini? Emangnya saya ada janji? Bukan sama aku. Tapi nih, bentar ada yang mau ngomong sama kamu. Mama kok nggak jemput Deva sih? Ya ampun sayang. Mama lupa, hari ini kamu pulang cepet ya? Sin. Halo? Deva pulang cepat hari ini. Kata gurunya, dia udah ngasih tahu ke semua orang tua murid. Emang kamu nggak dikasih tahu? Astagfirullahaladzim. Iya, aku lupa. Jadi gimana dong Deva sekarang? Ya udah kamu tenang aja, biar Deva aku anterin pulang ke rumahnya. Iya, makasih ya Pak. Oke, dah. Ayo kita pulang. Jangan lupa kita harus tepat waktu. Diantar sekarang ya. Iya Ibu. Hati-hati. Iya. Ini dibeliin sama siapa? Kamu minta ya? Sama Om Dino. Kamu tuh, kita kan udah ngerepotin. Jangan minta yang aneh-aneh. Enggak kok, Deva nggak minta coklat ini. Om Dino aja yang beli, ya kan Om? Iya. Senengan kamu. Terima kasih banyak ya Pak. Maaf sudah merepotkan. Nggak repot kok. Lagian aku mau ketemu sama kamu. Ketemu sama aku. Gini Sin. Ada yang mau aku omongin sama kamu. Jangan-jangan Pak Dino mau bilang terus terang tentang... Aduh, ya Allah. Aku bingung kalau sampai Pak Dino bilang cinta. Mau ngomongin apa ya Pak? Karena kebetulan saya lagi banyak pesanan. 10 menit boleh? 10 menit. Ya udah kalau kamu nggak punya waktu 10 menit, 5 menit. Tapi tentang apa ya Pak? Jangan-jangan dia sudah menebak apa yang mau aku katakan. Makanya dia cemas begitu. Gini Sin, ini tentang perkembangan usaha kamu. Oh, tentang usaha. Ya boleh, kalau cuma sebentar silahkan duduk Pak. Gini Sin, kan usaha kamu sekarang mulai berkembang. Kamu nggak minat buat bikin iklan ya? Biar semua orang jadi tahu sama produk kamu dan bagus kan ke depannya? Iya sih,
Tapi mengingat permodalan sekarang... Sin, kamu nggak usah mikirin soal modal, itu masalah gampang. Yang penting produk kamu itu bisa branding, semua orang tahu. Branding di sini maksudnya yang seperti apa ya? Kamu tahu kan kalau misalkan aku orang iklan, aku kerja di advertising. Biar aku bikinin kamu iklan. Kamu nggak usah mikir macam-macam. Anggap aja ini bantuan dari seorang sahabat buat kamu. Sahabat? Iya, sahabat. Sekarang sahabat. Tapi saat kau merasa berhutang budi dan semakin bergantung padaku, kau sendiri akan suka untuk sekedar berstatus sahabat. Iklan? Itu ide yang bagus banget dari Dino. Apalagi yang kamu pikirkan? Iya, masalahnya Sinta nggak mau terlalu utang budi gitu, Ma. Nanti takutnya nggak bisa ngambil keputusan yang mandiri. Mama mengerti sekali, Sinta. Mama mengerti. Kamu pasti ada perasaan tidak enak kan kalau sampai Dino mengucapkan atau mengatakan cinta sama kamu terus kamu nggak bisa menolak. Iya, kurang lebih gitu, Ma. Dengerin Mama ya sayang. Satu, Mama yakin sekali kalau Dino bukan tipe orang seperti itu. Kedua, kalaupun iya kenapa sih sayang? Kamu nggak bisa selamanya terus menjanda seperti ini. Kamu sudah harus memikirkan masa depan kamu dan Deva. Kamu harus bisa membuka hati kamu. Mama itu sayang sekali sama kamu. Kamu itu sudah Mama anggap sebagai anak sendiri. Mama hanya ingin kamu tuh bahagia. Iya, Ma. Sinta juga udah anggap Mama seperti Mama Sinta sendiri. Mama yakin sekali. Tommy juga tidak keberatan kalau sampai kamu tuh menikah lagi. Atau jangan-jangan kamu sudah punya, tapi kamu tidak mau kasih tahu Mama. Sinta, Kasih tahu Mama kalau kamu udah siap. Mama hanya ingin yang terbaik untuk kamu dan Deva. iya, Ma. Gimana? Udah beres semuanya? Sudah, Pak. Bapak bisa cek shop lokasinya, interior dan eksteriornya. Semuanya lengkap di sini, Pak. Gak usah. Kamu simpan aja. Mungkin lain kali itu bakal kepake. Lain kali maksudnya, Pak? Ya, maaf ya. Project ini harus di-cancel. Konsepnya seperti ini. Nggak mungkin, Pak. Perubahan konsep nggak mungkin dilakukan dalam semalam. Apalagi semuanya udah siap, Tek. Ya kenyataannya seperti itu. Terus kenapa? Kalau kamu nggak percaya sama saya, tanya sama direktur. Udah ya, saya punya kerjaan. Aku akan terus membuatmu kesal dan uring-uringan, Arya. Agar kamu gak sempat berpikir untuk mendekati Sinta. Sebab Sinta adalah milikku. Ya nggak apa-apa sih ya, kamu batalin janji karena ada urusan kerjaan. Tapi kan setidaknya kamu bisa telepon atau bisa SMS kabarin aku. Sin, ini semua dadakan, Sin. Aku tiba-tiba harus suruh hunting. Aku juga harus nyiapin semuanya, aku harus nyiapin tim, terus juga nyiapin yang lainnya. Ya tapi berapa menit sih cuma buat SMS doang? Ya, emang sih nggak sampai semenit. Ya, tapi masalahnya aku tuh lagi nggak mood. Aku tuh suntuk, marah, kesel. Sama aku? Enggak, bukan sama kamu, tapi ya itu sama Pak Dino. Gak biasanya semuanya serba mendadak kayak kemarin. Terus udah gitu, pas semuanya udah selesai dikerjain, tiba-tiba semuanya dibatalin sama dia. Gak jelas kan? Jangan-jangan semua ini memang disengaja sama Pak Dino. Apa dia tahu ya tentang hubungan aku sama Arya? Sin? Pak, Gimana? Susah cari alamatnya? lumayan. Tapi kenapa ya Pak? Anterin makanannya harus ke sini, kenapa nggak di kantor aja? Aku mau kasih surprise buat kamu. Kamu lihat kan?
Semua syuting ini untuk kamu. Maksudnya? Oh, soal iklan yang kemarin kita bahas. Tapi kan kita belum bicarain tentang konsepnya, benefitnya apa. Terus... Udah sih, kamu gak usah mikirin soal itu. Anggap aja syuting ini free. Anggap aja aku promo. Tapi kan kita perlu tanda tangan MOU. Sudah. Mama yang sudah tanda tangani juga untuk legalnya. Mama lakukan ini karena Mama sangat khawatir kalau sampai kamu itu terlambat mengambil keputusan. Mama kamu benar sih. Kamu gak usah pikirin semuanya sekarang. Yang penting adalah kamu siap-siap. Semua orang udah nungguin kamu. Ya? Mas, sini Mas. Kamu make up dulu ya. Tolong bawa Mbak Sinta ke ruang make up. Tante sudah melakukan semaksimalnya dari Tante. Sekarang kamu harus bisa berusaha sendiri dan kamu harus bisa berhasil meluluhkan hatinya Sinta. Iya Tante. Aku janji aku gak akan pernah ngecewain Tante. Terima kasih banyak ya. Lakukan. Tante merestui hubungan kalian. Sin, nanti kan kamu ngeliat ke kamera. Nah, kamu unjukin produk kamu. Tapi pegangnya kamu harus luas. Ya, gak boleh kaku. Coba. Gini. Bukan sih. Kamu pegangnya tuh benar-benar harus kayak kamu kayak mau nunjukin produk kamu. Coba, ayo. Ayo coba lagi angkat. Angkat. Gini. Iya, betul. Gini. Liatin ke kamera. Sebenarnya hubungan mereka apa ya? Nggak mungkin kalau cuma sebatas klien atau sahabat. Gini. Ayo. Pegang yang benar. Iya, gini. Terus kamu senyum ke situ ya. Bisa kan? Iya bisa. Ya udah, semuanya break dulu ya. Kamu istirahat dulu ya. Di sana. Ayo. Udah bagus belum make up? Deva? Gimana? PR-nya ada nggak? Banyak PR-nya. Banyak. Oh iya, kamu udah makan belum? Udah. Oh, udah makan. Sin, udah siap sih? Udah. Kamu tungguin Mama ya. Duduk dulu, jangan nakal. Sama Oma kok. Jangan nakal ya. Sebentar ya, Pak ya. Ya. Kamera rolling. Action. Toko makanan sehat Sinta membuat hidup Anda lebih sehat lagi. Cut. Sin, kamu udah bagus. Sorry, bentar ya. Ya. Yang bener dong, fokus. Iya, Pak. Sekali lagi ya, Sin ya. Nyotik 2. Rolling. Action. Toko makanan sehat Sinta membuat hidup Anda lebih sehat lagi. Cut. Ya, itu cekin kameranya. Sorry ya, Sin ya. Sekali lagi ya. Take 3. Rolling. Action. Toko makanan sehat Sinta membuat hidup Anda Arya. Yang bener dong ya. Fokus. Konsentrasi, udah jam berapa nih? Matahari udah turun. Sorry ya, Sin ya. Yaudah kamu istirahat aja. Mungkin kamu capek. Ganti yang lain. Deal. Sini Deal. Pak, nggak apa-apa Pak, saya masih bisa lanjutin. Nggak usah. Buang-buang waktu. Kalau jelek juga hasilnya buat apa? Deal, ambil Deal. Pak. Udah ya. Istirahat. Kenapa Arya tiba-tiba pergi ya? Apa dia kecewa karena dia tahu aku udah punya anak? Baru aja aku mau jelasin, tapi dia tahu lebih awal dengan cara yang gak aku harapkan.
Ya Allah, ternyata Sinta sudah menikah dan memiliki anak. Pantas saja sikap Dino gak suka kalau aku dekat sama Sinta. Mulai sekarang, aku harus melupakan Sinta. Arya benar-benar nggak ngangkat telepon aku. Apa jangan-jangan dia benar-benar kecewa ya? Ya udahlah. Aku nggak usah mikirin itu. Lebih baik aku ngelupain dia. Maaf, Sin. Aku nggak bisa ngatur kamu sekarang. Kalau kamu tahu, aku pasti malu banget. Gimana mungkin aku ungkapin perasaan sementara aku nggak tanya dulu status kamu. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Arya, tunggu. Ada yang harus kita bicarakan. Jangan di sini. Kita cari tempat lain. Kenapa telepon aku nggak pernah kamu angkat? SMS aku juga nggak pernah kamu bales. Kenapa ya? Sin, Kenapa? Karena aku janda? Hah? Janda? Iya, karena aku janda anak satu kan makanya kamu menghindar, iya kan? Tunggu. Kamu janda? Maksud aku kamu udah gak punya suami lagi? Ya, kalau seorang anak panggil aku dengan sebutan mama bukan berarti aku adalah wanita bersuami. Iya. Apa kamu cerai? Enggak, suami aku meninggal. Boleh aku dengar kisah lengkapnya? Sebentar ya. Aduh, ini gimana sih? Ya Allah, kok nggak aktif? Deva kalau umpamanya ke dokter, diantarin Oma mau? Maunya sama mama. Dari tadi Oma telepon Mama tapi handphonenya nggak aktif. Ya Allah, semakin tinggi. Ini harus cepat dibawa ke rumah sakit. Jadi gitu ceritanya. Jadi seumur hidupnya Deva belum pernah ketemu sama papanya. Terus, kalau gitu apa hubungan kamu sama Pak Dino? Pak Dino itu cuma teman. Dia udah jadi pelanggan aku sekitar 1 tahun. Ya, memang dia nunjukin sikap yang lebih, tapi... Kamu suka sama dia? Kamu bener ya, bisa terima dengan keadaan aku. Oh iya? Iya, pasti tentu aja. Aku terima apapun keadaan kamu. Dan aku juga minta maaf karena aku udah suzon. Udah berpikiran buruk sama kamu. Maaf ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Deva, dia masuk rumah sakit. Terima kasih banyak ya, Dok. Baik, Pak. Kalau gitu saya tinggal, Pak. Terima kasih, Dok. Kasih kan?
kalian barengan. Arya, saya mau bicara sama kamu di depan. Sekarang. Mama, Om Dino itu baik banget. Boleh nggak Om Dino jadi Papa Deva? Mungkin Mama benar. Sebaiknya aku mulai memikirkan kebaikannya Pak Dino. Demi Deva. Sinta, kamu udah datang? Dinonya mana? Lagi di luar, Mah. Coba jelaskan ke saya. Ada hubungan apa antara kamu sama Sinta? Anda emang atasan saya. Tapi masalah ini nggak ada hubungannya sama pekerjaan. Jadi saya nggak harus jawab. Nah, Arya, gak usah banyak ngomong kamu. Jelasin ke saya, ada hubungan apa antara kamu sama Sinta? Kenapa? Ada cemburu? Arya. Kamu jangan bikin saya naik darah ya. Ingat, jauhi Sinta. Jangan pernah berusaha dekat lagi sama dia. Kenapa harus maksa sih? Biar Sinta yang mutusin. Pilih saya atau Anda. Oke. Kita mulai persaingan ini. Kamu mungkin bisa mendapatkan Sinta. Tapi kamu pasti tahu kan, siapa yang lebih dekat sama anaknya. Saya rasa nggak ada yang spesial di konsep ini. Saya butuh something new. Ini biasa banget. Nggak ada ide lain apa? Lagi pula, konsep seperti ini udah sering kita pakai di produk-produk kita yang lain. Oh enggak, tolong Anda jelaskan ucapannya harus diulang dan apa kelemahannya. Sekalian masukkan Mbak. Karena mengkritik akan lebih baik kalau saya sama solusinya. Cuma bisa asal bilang buruk tapi nggak tahu mana yang benar. Arya, kamu nantang saya. Kamu harus ingat ya, saya ini senior di sini. Cukup. Kalian pikirin pasar. Ini kantor. Saya mau konsep ini diganti. Dino, Arya, saya ingin kalian bekerja sama dalam membereskan konsep ini. Ingat, saya tidak mau lagi melihat kalian bertengkar. Paham? Aduh, ya gitu. Akin keterlaluan aja dia, Sin. Apa-apa dijadiin masalah. Kayaknya aku tuh nggak becus banget kerjanya. Sabar ya kamu. Lebih baik kamu jangan berprasangka. Nanti jadinya malah nggak baik. Prasangka gimana? Semuanya udah jelas banget, Sin. Dia emang pengen banget ngejatoin aku. Sejak kapan sih kejadian seperti ini? Kedekatan kita yang jadi penyebabnya, Sin. Jadi maksud kamu salah aku? Bukan salah kamu. Aku juga nggak nyalain kamu, Sin. Ya tapi gini loh maksud aku. Ya kalau emang kamu milih aku, kamu tunjukin ke dia. Kamu tegas sama dia. Kamu jangan kasih dia harapan. Loh, aku tuh nggak kasih harapan ya ke dia. Oh, bukan gitu. Maksud aku tuh, iya kamu jangan kasih angin ke dia. Kamu tunjukin ke dia aja kalau emang kamu tuh pilih aku. Aku yakin dia pasti akan mundur. Sin, tadi Dino telepon mau ngajarin Rifah jalan-jalan. Oh, ada tamu. Siang, Tante. Saya Arya, teman SMA-nya Sinta. Yang di lokasi syuting kan ya? Kamu tuh anak buahnya Pak Dino. Karyawan, Tante. Kita sama-sama karyawan di perusahaan. Kebetulan Pak Dino itu atasan saya. Ayo dong, Sin. Cepetan, kasihan kan? Deva udah mau jalan-jalan sama Dino. Kamu temenin. Yuk. Tapi kan Sinta ada tamu, Mah. Iya, Ma. Ayo, Ma. Aku mau jalan-jalan sama Om Dino. Ya udah, Sin. Berangkat aja. Aku pulang aja. Nggak apa-apa kok.
Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Ayo, Ma. Iya sayang, sabar. Aku pulang ya. Tante, mari Tante. Dadah, Deva. Ayo, Ma. Iya. Udah yuk, jalan. Ya. Kamu sudah lama dekat sama pemuda tadi? Oh, enggak, Ma. Arya itu cuma teman SMA, nggak ada hubungan apa-apa. Tapi kamu suka kan sama dia? Mama udah menduga. Jadi karena itu kamu tidak sama sekali menanggapi perhatiannya Dino. Bukan gitu, Ma. Sinta memang dekat dengan Arya. Tapi Sinta memang nggak bisa menanggapi Pak Dino. Mama bicara seperti ini karena Mama mohon sekali sama kamu. Kamu harus mementingkan Deva. Dino sangat menyayangi Deva. Sesayang apapun Pak Dino sama Deva, tetap dia akan menjadi ayah tirinya, Ma. Memang betul. Tapi kamu jangan lupa, banyak sekali orang tua asuh yang menyayangi anak tirinya seperti anak kandungnya sendiri. Kamu jangan lupa, kamu lihat Mama. Bagaimana Mama sangat menyayangi almarhum suami kamu, Tommy. Padahal kamu tahu, Tommy itu bukan anak kandung Mama, hanya anak angkat Mama. Iya, Ma. Itu karena Mama adalah orang yang sangat luar biasa. Mama bisa menyayangi Mas Tommy walaupun dia hanya anak angkat. Dino juga bisa. Mama yakin sekali. Jangan-jangan semua ini memang disengaja sama Pak Dino. Apa dia tahu ya tentang hubungan aku sama Arya? Kok nggak diangkat ya teleponnya? Sudah saatnya aku melupakan kamu, Arya. Kita ketemu di tempat dan waktu yang gak tepat. Maafin aku. Konsep apa ini, ha? Kamu itu saya bayar mahal bukan buat bikin konsep sampah kayak gini. Pak, maaf. Bisa nggak Bapak gunain kata lain selain kata sampah? Seburuk apapun ini, konsep ini butuh pemikiran, Pak. Otak, jangan seenaknya nyebut sampah. Kamu berani ngeramahin saya, nasihatin saya. Iya, biar Anda tahu. Kalau bawahan Anda bukan budak yang seenaknya bisa diperlakukan. Saya bisa. Saya bisa. Bahkan saya bisa usir kamu keluar dari kantor ini sekarang juga. Ayo silakan, usir saya dari sini kalau emang Anda bisa. Pecat saya. Dia. Saya lihat kalian tidak bisa bekerja sama sekali sekarang. Maaf, Pak. Bukan saya yang nggak bisa kerja sama. Tapi dia nggak kooperatif. Sekarang gimana bisa kooperatif? Kalau Anda bisa aja bentak-bentak saya dan mencari tanpa solusi. Cukup. Saya tidak mau lagi mendengar perdebatan di ruangan ini. Sekarang kalian keluar. Introspeksi. Jika kalian benar-benar tidak bisa bekerja sama, sebaiknya salah satu dari kalian keluar dari perusahaan ini. Paham kalian? Bagus. Ini yang aku mau. Aku ingin kau ditendang dari sini. Aku ingin hidupmu hancur sehancur-hancurnya. Apa? Kan Tante sudah bilang, Tante akan membantu kamu, Dino. Karena Tante tidak mau sama sekali kalau Arya itu akan menjadi ayahnya Deva. Kamu yang pantas untuk menjadi ayahnya. Apa? Dia akan dipecat? Berarti kamu menuruti semua sarannya Tante? Kamu jalanin?
Kamu buat dia tidak nyaman? Wah. Iya. Baik Dino. Terima kasih ya Dino. Iya. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ada hal penting yang ingin kami laporkan tentang almarhum suami Ibu. Apa? Almarhum suami saya? Maaf Ibu, hasil investigasi kami sebelum kecelakaan maut yang menewaskan suami dan putra Ibu 25 tahun yang lalu, nampaknya suami Ibu menemui seorang perempuan di Sukabumi yang bernama Entin. Entin? Dia itu pembantu rumah tangga kami. Pembantu? Anda yakin? Saya yakin sekali. Entin itu adalah pembantu rumah tangga kami sampai sebelum saya berangkat ke Jerman untuk mengikuti program beasiswa. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Sin, ini nggak bisa dibiarin. Kamu emang nggak ada curiga sama siapa gitu? Enggak, Pak. Aku bener-bener nggak tahu siapa pelakunya. Nggak ada jejak sama sekali. Aku bahkan nggak tahu motifnya apa. Memang tidak akan ada petunjuk apapun yang bisa kau temukan, Sinta. Orang-orangku paling pandai menghilangkan jejak. Yang aku bingung, Pak. Aku nggak ngerti kenapa dia bisa jahat banget sama aku. Emang salah aku apa sih? Maaf ya, Sin. Menurut aku, pelaku dari semua ini Arya. Arya? Iya, bisa aja kan? Karena ngelihat kedekatan kita, dia cemburu terus ya. Enggak, Pak. Nggak mungkin. Aku tahu banget Arya seperti apa. Dia nggak mungkin ngelakuin hal seperti ini. Sin, aku punya kabar baik buat kamu. Aku mau kamu ketemu sama investor. Investor? Jangan ganggu mereka. Tante. Saya bilang jangan ganggu mereka. Tante maaf, Tante nggak punya hak di sini. Ini tempat umum, bukan tempat Tante. Saya tahu, nggak perlu kamu kasih tahu. Saya peringatin kamu ya, untuk menjauhi Sinta dan cucuku Deva. Atau kalau sampai kamu nekat, kamu akan menyesal. Kita ini mau kemana ya? Kita kan mau ketemu sama investor. Kayaknya pakaian kamu kurang pas deh. Terus? Gimana kalau sekarang kita beli baju buat kamu? Nah gini dong, Sin. Kamu cantik banget. Ya udah, kamu nggak usah ganti bajunya ya. Kamu langsung pakai aja. Kita ketemu sama investor sekarang. Mbak, saya mau ambil yang ini ya. Selamat malam. Selamat malam. Gimana Pak? Alamat penyalurnya sudah diketemukan? Kami sudah melacaknya, Bu. Penyalur pembantu itu sekarang tidak beroperasi lagi. Tapi ada pemilik alamat yang bisa dihubungi. Maaf, Bu Ratna. Apakah sebelum musibah itu terjadi, ada perselisihan antara ibu dengan suami ibu? Maksudnya? Kami sedang memastikan
apakah almarhum suami ibu ada hubungan khusus dengan Entin? Yang kami dengar, Entin memiliki seorang anak. Gak mungkin. Suami saya tidak mungkin. Tidak seperti itu. Dia memang tidak setuju pada saat saya mesti berangkat ke Jerman karena anak kami masih kecil, belum usianya tuh belum genap 1 tahun. Tapi saya juga tidak mau melepaskan kesempatan saya untuk mendapatkan beasiswa itu. Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin kalau hanya gara-gara itu sampai suami saya berselingkuh. Nggak mungkin. Saya tahu suami saya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Kalau bisa besok-besok nggak usah pakai baju seperti ini ya. Rasanya nggak nyaman. Ya udah, iya, nggak apa-apa. Tapi yang penting pertemuan kita malam ini berhasil. Dan sebentar lagi toko kamu akan berkembang. Makasih ya untuk bantuannya. Sama-sama. Aku pamit dulu ya. Ya. Kamu ngapain datang ke sini malam-malam? Kamu kenapa nggak pernah angkat telepon dari aku? Kenapa kamu nggak pernah balas SMS dari aku? Kenapa? Aku... Karena udah ada Dino. Enggak, bukan begitu. Aku dan Pak Dino tadi habis... Bohong kamu. Kamu bohong. Kamu jangan bohongin aku. Kamu jangan coba-coba nutupin aku aja kalau... Ya. Kamu jangan teriak-teriak di sini. Udah malam. Aku dan Pak Dino itu hanya sebatas hubungan kerja. Lagi pula di antara kita juga nggak ada hubungan apa-apa kan? Ngapain juga kamu harus cemburu? Aku kenal banget siapa Dino. Aku kenal banget siapa dia. Maaf ya. Tapi aku emang nggak bisa bohongin hati aku kalau aku memang cinta sama kamu. Cuman sebagai ibu, aku harus mikirin Deva. Kenapa sama Deva? Iya, menurut Deva, Pak Dino itu adalah kebahagiaannya dia. Sekarang buat apa Deva bahagia kalau kamu gak bahagia? Sin, kelak saat Deva dewasa dan dia tahu kalau kamu mengabaikan kebahagiaan kamu, dia pasti akan menyesal dan sedih. Dan dalam cinta seharusnya nggak ada yang dikorbankan satu sama lain. Lagi pula juga, ya aku nggak bisa dekat sama Deva ya. Ya karena aku baru sekali ketemu sama Deva. Aku yakin kalau aku punya banyak waktu, aku pasti bisa ngerebut hati Deva. Aku yakin. Iya. Ya kalau begitu sekarang kamu harus cari waktu untuk bisa dekat sama Deva. Kamu benar sih. Kalau aku bisa ngerebut hati Deva, kamu mau nikah sama aku? Akhirnya kamu datang juga. Dari saya, Tante. Ya. Tapi jangan pernah menjadi orang penting. Hilangkan perasaan itu. Benar kemarin kamu menemui Deva dan Sinta? Oh. Iya, benar. Apa itu perbuatan kriminal? Kamu jangan membuat saya marah ya. Berkali-kali saya sudah melarang kamu untuk kamu menjauh dari cucu saya. Aneh, emangnya apa salah saya? Kenapa saya harus... Dengar ya. Saya tidak sudi Deva memanggil kamu Om, apalagi Papa. Kalau kamu tidak menuruti saya,
Jangan pernah menyalahkan saya kalau sampai akhirnya saya bersikap kasar sama kamu. Oke, baik. Akan saya coba lakukan. Tapi maaf, boleh saya lewat? Saya masih punya banyak pekerjaan. Makasih. Dino, kamu harus cepat melakukan sesuatu. Tante tidak sudi sama sekali Arya mendekati Deva. Jauhkan mereka. Iya, Tante. Pasti aku akan menjauhkan Arya dari Deva. Menurut lo gimana? Konsep yang luar biasa. Pasti Pak Direktur takjub dengan konsep ini. Ini benar-benar baru. Ya, mudah-mudahan. Ini kesempatan gue buat nunjukin kalau gue gak seburuk yang disebut Pak Dino. Pasti. Justru dengan konsep ini, mata Pak Direktur bakal terbuka. Siapa yang sebenarnya orang yang berkompeten di perusahaan ini. Insya Allah. Oke, selesai. Tinggal presentasi besok. Gue balik ya? Oke, hati-hati. Oke, sampai ketemu besok. Yuk. Aku akan segera menghancurkan hidup. Kamu beneran nggak apa-apa nganterin Deva? Kamu kan masuknya pagi kan? Nggak apa-apa, aku nggak masalah. Lagian kalau nggak disempatin, kapan lagi punya kesempatan buat dekat sama Deva? Makasih ya, udah ngasih aku kesempatan. Deva, sini sayang. Sini. Halo Deva. Kenalin nih, ini namanya Om Arya. Om Arya ini yang akan nganterin kamu ke sekolah ya. Deva mau nggak Om antar ke sekolah naik motor? Mau ya? Seru loh, nanti duduknya di depan, terus banyak anginnya. Tuh kan? Pagi, Deva. Pagi, Sin. Dev, lihat nih. Om bawa apa? Om bawa coklat. Kau mau kan? Dev, gimana kalau Om aja anterin kamu ke sekolah? Sin, biar aku aja antar Deva ke sekolah. Yaudah, ayo pamit dulu. Jalan dulu ya, Sin ya. Ya udah, aku juga pamit ya, Sin. Maaf banget ya. Gak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi begini Pak, untuk konsep produk air mineral ini kita akan mengambil lokasi di pegunungan Pak. Idenya adalah segerombolan anak muda sedang melakukan perjalanan, terus mereka kehausan, akhirnya mereka menemukan sumber mata air. Dan setelah mereka mencoba untuk meminum air tersebut menyegarkan mereka semua. Pak, mohon maaf. Saya minta Anda jelaskan dari mana Anda mendapatkan file ini. Kenapa? Ada masalah? Itu nggak masalah. Ini file saya. Anda nyuri dari saya. Arya, kamu jangan sembarangan. Ini murni konsep saya. Pak, saya nggak terima dengan tuduhan ini. Nggak terima gimana? Ini konsep saya. Kamu jangan bilang sama dia. Diam semua. Kamu tidak menunjukkan manusia yang bermartabat sama sekali. Sekarang keluar dari kantor ini. Tapi Pak, kamu saya pecat. Cukup.
Gak bisa dong ya. Kamu itu harus protes sama perusahaan kamu. Gak bisa mereka pecat kamu seenaknya kayak gitu. Ya, aku juga udah gak betah kerja di sana. Iklimnya gak sehat. Pasti ada peran besar Pak Dino di balik semua ini. Kamu ngapain nyalain diri sendiri sih? Kan kamu gak salah. Malahan justru sekarang aku bersyukur karena sekarang aku lebih punya banyak waktu buat deketin Deva. Karena sekarang aku bertekad, aku pasti bisa ngerebut hati Deva. Karena itu sebagai jalan untuk masuk hati kamu. Om besok mau jemput aku lagi nggak? Emangnya Deva mau dijemput Om lagi? Hah? Ini ada apa ya? Udah turun. Serahin Deva. Atau kamu mau masalah ini saya bawa ke kantor polisi? Nggak tuduh penculikan? Hah? Tolong jangan libatin Deva dalam masalah ini. Biar saya yang akan pulang dulu. Kamu sadar nggak sih? Kamu yang melibatkan Deva dalam masalah ini. Sekarang serahin Deva. Jangan sampai kesabaran saya habis. Kalau aku layanin, buntutnya pasti cekcok. Atau malah berkelahi. Itu nggak baik buat Deva. Baiklah. Lebih baik aku mengalah sekarang. Deva, kita turun dulu deh. Deva sekarang ikut sama Dino dulu ya. Deva, ayo. Ayo, Din. kita pulang. Ayo. Din, jangan kasar sama Deva. Ayo Deva pulang. Ayo, masuk. Din, jangan kasar sama Deva. Din! Deva, kamu kenapa sayang? Hah? Ada apa ini Pak? Kenapa kamu membiarkan Deva bersama Arya? Supaya mereka bisa dekat. Mulai sekarang, jangan pernah berani-beraninya kamu mendekatkan Arya sama Deva. Memangnya kenapa Pak? Bukannya kita sudah sepakat sejak awal kita ini cuma bersahabat? Sudah tidak seharusnya kan kalau kita itu saling mengekang? Sinta denger ya. Jauhi Arya. Atau aku akan berbuat kasar sama dia. Berbuat kasar? Mau berbuat kasar apa lagi? Memangnya tidak cukup selama ini Bapak sudah berbuat zalim sama Arya? Kamu belain dia? Loh, saya nggak belain. Dia memang nggak salah. Nggak salah apa? Apa sih ini? Deva! Deva, kamu nggak apa-apa sayang? Sayang, ada yang luka nggak? Itu sama anak, sama aja. Ada yang luka nggak? Hah? Ada yang luka nggak kamu? Nggak apa-apa sayang? Hah? Nggak apa-apa kan? Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deva mana? Loh, muka kamu kenapa? Kamu berkelahi ya? Biasalah laki-laki, kamu gak usah cemas. Mana Deva? Dia di kamar, dia demam lagi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Deva. Waalaikumsalam. Kok Arya? Ya sayang.
Deva bisa demam seperti ini karena tadi siang dia dibentak sama Pak Dino. Dia memang suka demam kalau dia shock atau stres. Sini sayang, coba lihat. Astagfirullahaladzim. Berapa? 39 derajat Celcius. Ya ampun. Sini, ini harus segera dibawa ke rumah sakit, kita nggak boleh terlambat. Iya. Oke. Sok, tetapi tidak terlalu berbahaya. Saya sudah berikan dia obat penenang. Insya Allah saat ia terbangun nanti, suhu badannya bisa kembali turun. Baik, Bapak, Ibu, kalau gitu saya permisi. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Kurang ajar. Kenapa mereka jadi tambah dekat? Ini nggak bisa dibiarin. Aku harus kasih mereka pelajaran. Aku akan buat hidup mereka menyesal. Lakukan sekarang. Bakar toko. Aku benar-benar gak ngerti kenapa orang itu tega banget ngelakuin ini semua ke aku. Kamu yang sabar ya, Sin. Insya Allah, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Insya Allah. Masalahnya, modal untuk usaha aku itu pinjaman. Sekarang gimana coba? Aku mau bayar pinjaman aku gimana? Pinjam ke bank. Enggak, aku pinjam ke Pak Dino. Jadi Sinta punya utang sebesar itu sama kamu? Betul, Tante. Tapi tujuan saya datang ke sini, saya bukan mau menagih hutang itu. Terus? Begini, Tante. Saya yakin dengan jumlah uang sebesar itu, saya bisa mendesak Sinta untuk menikah sama saya. Jadi kalau Tante mengerti sekali maksud kamu. Kamu punya niat yang baik. Tentu Tante akan membantu kamu. Tante juga tidak setuju kalau sampai Arya itu menjadi ayahnya Deva. Iya, Sin. Aku minta maaf. Tapi kamu harus mengembalikan hutang itu sekarang juga. Tapi Pak... Maaf, Sin. Saya nggak bisa. Saya butuh uang itu sekarang juga. Atau... saya ada satu syarat. Syarat apa? Tinggalkan Arya. Masa depan kamu itu sama aku. Kalau kita menikah, aku akan anggap semua hutang kamu itu lunas. Kamu mau kan? Sinta nggak akan pernah nikah dengan Anda. Karena hari ini semua hutang-hutangnya akan dilunaskan. Ini uang Anda. Silakan ambil dan dicairkan. Ya, jadi semuanya lunas termasuk bunga-bunganya. Ya, sebenarnya masih ada lebihnya sih, tapi buat Anda lah. Lumayan sekitar buat ongkos. Arya, makasih banyak ya kamu udah lunasin utang aku. Tapi
Tapi kamu dapat uang itu dari mana? Dari tabungan aku. Ya nggak juga sih, dari beberapa pinjaman, terus juga dari bantuan dari teman. Nanti aku mau melamar di sini. Selamat bergabung. Kapan kamu mulai kerja? Hari ini, Pak. Wow, anak muda yang penuh semangat. Mari kita ke sana. Baik, Pak. Arya, dari dulu kamu nggak berubah. Memang begini kamu yang aku kenal. Penuh semangat, penuh tanggung jawab, dan penuh perlindungan. Bagaimana Pak? Sudah diketemukan alamatnya? Sudah, Bu. Bahkan lebih dari itu. Alamat Entin pun sudah ditemukan. Entin? Iya benar. Dia orang terakhir yang ditemui oleh almarhum suami Ibu. Aku berjanji. Aku akan bahagiain Sinta dan juga Deva. Tamat riwayatmu, Arya. Benar ini rumahnya? Benar. Ada apa ini ya? Kok rame-rame kayak gini ke rumah saya? Ada apa, Bu? Apa benar ini rumahnya Entin? Ibu siapa? Kamu lupa sama saya. Saya Ibu Ratna. Ibu Ratna. Ya Allah, Ibu. Alhamdulillah, akhirnya Ibu datang juga. Masya Allah, Bu. Tunggu. Ini kalian siapa? Hah? Siapa yang aja lo? Ya! Lepasin saya! Ya! Jadi Bapak meninggal, Bu? Kamu baru tahu, Tin? Saya baru tahu sekarang ini, Bu. Pantes saja Bapak padahal janji sama saya kalau Bapak akan kembali ke sini. Aku boleh tahu apa pesan terakhir mendiang almarhum suami saya? Titip anak saya dulu, saya mau ke kota sebentar. Tapi Pak, cuaca sangat buruk. Apa tidak sebaiknya besok saja Bapak turun ke kotanya? Wah, nggak bisa ditunda. Karena ini sangat penting sekali. Harus berangkat sekarang. Baik, Pak. Ya, titip anak dulu ya, sayang. Hati-hati, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu. Tadi kamu bilang apa? Anakku tidak dibawa sama ayahnya. Bapak meninggalkan anak ibu di sini bersama saya. Iya. Dan Bapak janji sama saya, Bu, kalau Bapak akan datang untuk menjemput anaknya. Jadi anakku masih hidup? Iya, Bu, anak ibu masih hidup. Selama ini saya mendapat berita kalau kejadian kecelakaan mobil itu sangat parah. Mobil terbakar hangus. Dan saya berpikir bahwa anakku masih ada di dalam itu bersama ayahnya. Anak
masih hidup. Dan dia sudah tumbuh besar sekarang, Bu. Mana dia, Tin? Saya mau bertemu sama anak saya, Tin. Dan sekarang anak ibu sedang mencari pekerjaan di kota. Tapi tunggu sebentar, Bu. Saya punya fotonya waktu dia wisuda. Sebentar, Bu. Nama kampung Arya namanya, Bu. Arya? Iya, Bu. Iya, anakku. Iya, Bu. Ini anak Ibu. Jangan ganggu mereka. Tante. Saya bilang jangan ganggu mereka. Kita harus ke Jakarta. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Pak, kita harus ke Jakarta. Siap. Habisin! Kalau kalian lawan saya, satu lawan satu. Ngomong lah sama gue, ha? Dengar. Habis lo! Ayo, habisin dia! Ajar dia! Cabut! Dengan Ibu Sinta? Iya, betul. Ibu kenal yang namanya Saudara Arya? Saya temannya. Namanya Arya, bekerja sebagai supir taksi. Begini, Bu. Apa Ibu tahu nomor telepon saudaranya? Ataupun alamat yang bisa dihubungin, Bu? Saya nggak tahu, Pak. Tapi ini sebenarnya ada apa ya? Begini, Bu. Saudara Arya sekarang ada di rumah sakit, Bu. Dia korban penganiayaan. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ampun, Arya. Sinta, Arya di mana? Loh, Mama kok bisa ada di sini? Udah nggak usah banyak tanya, Arya di mana? Tapi kenapa Mama tiba-tiba? Udah nggak usah banyak tanya, Arya itu adalah anak Mama. Sekarang di mana? Arya ada di sebelah situ. Ayo masuk ke anterin. Arya sayang, kamu nggak apa-apa, nak? Nggak apa-apa kan? Jadi kau anakku.
Harusnya aku yang kau panggil ibu. Anak ibu. Kamu gak apa-apa kan sayang? Kamu udah bikin ibu cemas. Ibu tenang aja. Gak usah khawatir. Daria gak apa-apa kok. Daria pasti cepat sembuh. Iya. Siapa yang ngasih tahu ibu? Ibu dikasih tahu sama Ibu Ratna. Arya, Bu Ratna ini dulu adalah majikan ibu. Dan Bu Ratna juga Arya, Bu Ratna adalah ibu kandung kamu. Ibu gak pernah tahu kalau kamu selamat dan kamu masih hidup. Maafkan Ibu, Arya. Panjang ceritanya, Arya. Tapi yang pasti Bu Ratna ini adalah wanita yang sudah mengandung dan melahirkan kamu. Bapak! Pak, tolong lepasin saya, Pak. Saya nggak bersalah, Pak. Diam! Sebentar lagi kamu akan menghadapi sidang atas tuduhan pembunuhan berencana. Tolong lepaskan saya, Pak. Saya nggak bersalah. Bukti-bukti sudah ada, saksi-saksi sudah ada. Kamu tidak akan lepas dari kasus ini. Pak, tolong, Pak. Tolong, Pak. Udah, diam! Pak, tolong, Pak. Bapak! Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Kok masih sakit ya? Gak apa-apa kok sayang. Sebentar lagi Om sembuh kok. Makanya, doain ya supaya Om Aryanya cepat sembuh. Deva udah sering doain kok. Om boleh tahu, emang Deva doanya apa? Banyak Om. Yang pertama, aku doain Om biar Om cepat sembuh dan bisa ajak kerja aku lagi deh naik motor. Amin. Dua, aku berdoa kalau Om bisa jadi Papa Deva. Amin. Semoga doanya Deva itu diijabkan oleh Allah. Sinta, Arya, menikahlah kalian berdua. Berbahagialah untuk kalian berdua selamanya. Kita manusia takkan bisa